Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama saya Tasya Carla Zahra. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tahap akhir pada pengisian ISPT PPH Badan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pelaporan SPT untuk mendapatkan CSV file, kemudian menu cetakan, kemudian juga saya akan membahas tentang lampiran PDF di e-filing. Nah, pertama-tama kita akan melakukan pelaporan SPT. Yang pertama itu kita ke menu SPT Tools, kemudian kita ke lapor data SPT ke KPP. Nah, setelah itu kalian bisa klik tahun pajaknya di sini. Kita klik tahun pajaknya, kemudian kita cari tahun pajak yang akan kita lapor. Kemudian kalian bisa klik tampilkan data. Nah, di sini datanya sudah muncul. Kalian bisa klik juga di sini datanya. Kemudian di sini akan muncul jumlah PPh kurang atau lebih bayarnya. Di sini untuk PT MNF Pesona Indonesia dia itu terdapat kurang bayar. Dan sebelumnya juga saya sudah mengisi SSP-nya di video sebelumnya, mengisi SSP-nya. Jadi ini angkanya sudah sama. PPh kurang bayar sama yang SSP yang telah dibayarnya. Kemudian setelah itu kita ke lokasi file. Lokasi file ini tempat kalian untuk menyimpan CSV yang akan kita buat tersebut. Di sini saya akan nyimpen di data D, kemudian di video PPh Badan. Nah, kalau sudah kita bisa klik create file. Nah, data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Kita bisa klik OK, kemudian kita bisa keluar. Nah, setelah itu kita cek terlebih dahulu si CSV-nya, si data tadi. Sini saya nyimpannya di video PPh Badan. Nah, di sini sudah muncul. Di sini tuh namanya itu dalam bentuk angka. Seperti ini dan nggak boleh di rename. Jadi biarin aja seperti ini. Nah, kalau udah, berarti untuk pelaporan SPT-nya udah. Berarti sekarang kita lanjut untuk ke menu cetakan. Nah, di sini kita pertama kita ke SPT Tools, kemudian kita ke menu cetakan. Nah, di sini tuh ada pilihannya, ada PPh Badan 1771 sama pernyataan transaksi istimewa. Di sini kita pilih PPh Badan 1771. Kemudian setelah itu, di sini kita bisa klik tahun pajaknya. Di sini kita cari tahun pajaknya 2018. Nah, di sini sudah muncul lampiran-lampirannya. Ada SPT tahunan, ada perhitungan penghasilan atau fiskal, ada kredit pajak dalam negeri, kredit pajak luar negeri, sampai dengan perincian harga pokok penjualan. Nah, di sini kalian bisa mengeprintnya secara manual, secara satu-satu, ataupun bisa semuanya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mencetak SPT induknya aja. Sini kita cetak. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian kita klik print. Nah, di sini tuh biasanya akan muncul option Microsoft to PDF. Nah, seharusnya tuh kalian harus langsung aja nggak klik Microsoft to PDF. Nah, karena di sini saya adanya Microsoft XPS Document Writer, maka saya pilih ini. Kalau kalian ada langsung Microsoft to PDF, kalian langsung aja klik itu. Sekarang kita print. Kita ganti namanya jadi SPT Induk. Nah, di sini saya akan men-save di video PPh Badan. Nah, karena di sini saya men-save-nya itu dalam bentuk XPS dokumen, nanti saya akan mengkonvertnya lagi menjadi PDF karena file lampiran tersebut tuh harus dalam bentuk PDF. Jadi karena saya di sini berbentuk XPS, maka saya akan mengkonvertnya lagi untuk ke bentuk PDF. Tapi kalau teman-teman sudah mencetaknya dalam bentuk PDF, kalian nggak perlu mengkonvertnya lagi. Jadi saya save. Kita tunggu. Nah, sudah. Kini bisa kita silang.
Nah, di sini. Nah, ini saya sudah mengkonvert SPT induknya menjadi PDF, dari XPS menjadi PDF. Nah, karena PDF, lampiran tadi itu harus dalam bentuk PDF. Nah, setelah itu, kalian juga bisa mencetak lampiran-lampiran yang ada di sini, semuanya, dengan step yang seperti saya lakukan pas saya mencetak SPT tahunan PPh wajib pajak badan ya, SPT induknya. Kalian bisa mencetak semua ini, kemudian kalian save ke file kalian. Nah, kalau udah, di sini kita keluar aja. Nah, setelah itu, di sini saya akan membahas lampiran PDF-nya yang di e-filing. Nah, di sini saya sudah ada lampiran PDF-nya. Nah, pertama-tama, kalian untuk lapor itu, kalian pertama-tama itu buka laman djponline.pajak.go.id. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kalian login dengan NPWP dan kata sandi perusahaan kalian. Setelah itu, kalian masukkan kode keamanannya terus login. Nah, apabila kalian lupa password, perusahaan yang kalian miliki itu lupa password, kalian bisa klik lupa kata sandi, ataupun apabila belum registrasi, kalian bisa klik registrasi. Kemudian setelah itu, nah di sini akan muncul seperti ini. Kalian bisa klik lapor. Setelah klik lapor itu akan muncul seperti ini. Kalian bisa klik menu yang ini, e-filing. Kalian bisa klik e-filing. Kemudian setelah itu, kalian klik buat SPT. Klik buat SPT, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Upload SPT. Nah, di sini tuh kalian harus memasukkan NPWP-nya lagi, NPWP perusahaan kalian, dan file SPT, yaitu file yang tadi kita download pada saat pelaporan, yaitu yang dalam bentuk CSV yang tadi, yang namanya itu dalam bentuk angka. Nah, kalian upload di sini, kemudian kalian klik Start Upload. Setelah itu, akan muncul seperti ini. Nah, setelah kalian mengupload file SPT-nya, kalian juga harus mengupload lampiran-lampirannya. Nah, di sini ada keterangan nama lampirannya dan harus dalam bentuk PDF ya. Di sini ada laporan keuangannya, di sini ada daftar nominatif biaya promosinya, dokumen lampiran khusus, sampai dengan lampiran 7 nih, dokumen lampiran lainnya. Nah, tapi di sini tuh yang wajib kalian input itu yang ada tanda bintangnya ini, yaitu file SPT sama lampiran satunya, lampiran laporan keuangannya. Tapi lebih baik jika kalian menginput seluruh lampirannya. Nah, setelah itu, setelah kalian menginput lampiran-lampiran yang diperlukan, kalian bisa klik Start Upload. Nah, setelah kalian klik Start Upload, itu akan muncul seperti laman proses upload selesai, kemudian kalian akan disuruh untuk mengambil kode verifikasi. Nah, kalian tuh bisa klik di sini, nanti di sana ada laman untuk pengambilan kode verifikasi, kalian tinggal klik aja klik tulisan klik di sini. Kemudian kode verifikasinya itu akan masuk ke email kalian, ke email perusahaan kalian. Nah, setelah itu kalian input kode yang ada di email perusahaan kalian ke ISPT-nya. Setelah itu, setelah kalian input, kalian bisa langsung klik kirim SPT. Nah, berarti itu tandanya SPT kalian telah terkirim. Jadi, sudah untuk pelaporan SPT melalui e-filingnya. Ini kita bisa keluarin. Nah, berarti sudah selesai untuk pembahasan pelaporan SPT sampai dengan lampiran PDF di filingnya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.